Kamu pernah nggak sih main game yang rasanya klik banget, semuanya ngalir, kontrolnya kayak nyatu sama tangan kamu, dan kamu langsung larut gitu aja di dalamnya? Nah, perasaan itu bukan kebetulan loh. Itu semua hasil dari desain yang cerdas, yang seringnya malah nggak kita sadari. Pasti kita semua pernah ngalamin kan, ada game yang bikin kita betah main berjam-jam, tapi ada juga game lain yang baru 5 menit aja udah bikin frustasi. Kenapa ya bisa gitu? Apa sih rahasia yang bikin satu game terasa ajaib, sementara yang lain rasanya kayak ngerjain tugas? Jawabannya ada di dua konsep yang saling berkaitan erat, UI dan UX. Mungkin kamu udah pernah dengar istilah ini, tapi di dunia game, dua hal inilah arsitek tak terlihat yang ngebangun seluruh pengalaman kita. Ngertiin keduanya itu kunci buat bongkar rahasia di balik game-game keren. Jadi, apa sih bedanya? Gini deh cara mikirnya. User interface atau UI itu semua yang kamu lihat dan sentuh di layar. Tombol, icon, bar nyawa, semua elemen visualnya. Nah, user experience atau UX itu soal gimana perasaan kamu pas berinteraksi sama itu semua. Apakah pengalamannya mulus dan gampang atau malah bikin bingung dan kesel? Gampangnya, UI itu soal tampilan dan UX itu soal rasa. Analogi mobil ini pas banget buat ngejelasinnya. UI itu dashboard mobil, semua tombol, speedometer, tampilannya yang keren. Tapi UX itu sensasi pas ngetirnya. Kalau setirnya berat atau tombol klaksonnya ada di atap, ya mau sekeren apapun dashboardnya, pengalaman nyetir kamu bakal kacau. Sama persis kayak di game. Terus kenapa ini penting banget? Soalnya UI dan UX yang bagus itu bukan cuma soal bikin game kelihatan cantik. Mereka ini mesinnya yang bikin pemain jadi betah. Waktu semua terasa mulus dan intuitif, pemain jadi nggak mikirin lagi soal tombol. Mereka bisa sepenuhnya tenggelam di dunia gamenya. Nah, ini nyambung ke satu prinsip inti dalam desain, usability. Intinya simple banget. Game yang hebat itu nggak butuh buku manual. Desainnya harus begitu intuitif sampai kamu bisa langsung main tanpa pusing, di mana aturan dan kontrolnya terasa alami. Jadi, gimana sih alur yang ideal itu? Coba bayangin, kamu baru mulai game. Dalam hitungan detik, kamu udah ngerti cara gerak dan berinteraksi. Menu-menunya jelas, gampang diakses, nggak ada bingung, nggak ada frustrasi. Hasilnya, kamu bisa langsung fokus ke yang paling penting, nikmatin permainannya. Nah itulah usability yang berhasil. Oke, jadi alat-alat apa aja sih yang dipakai desainer buat ngebangun kokpitnya pemain ini? Yuk kita bedah beberapa elemen kuncinya. Pertama, ada menu. Mulai dari gerbang utama pas kamu baru masuk, menu gerbang buat istirahat bentar, sampai layar game over yang nyebelin itu. Apapun jenisnya, tujuannya sama, harus simple. Pemain harus bisa navigasi tanpa mikir, biar mereka bisa cepat balik lagi ke dalam game. Lanjut, ada elemen yang mungkin paling sering kita lihat. HUD atau Heads Up Display. Anggap aja ini kayak panel instrumen di kokpit pesawat tempur kamu. Semua info penting yang kamu butuhin buat bertahan hidup ada di sana. Bisa dilihat dalam sekejap. Isinya apa aja? Ya, biasanya yang penting-penting kayak bar nyawa, peta mini, skor, dan mungkin ada timer. Tantangan buat desainer tuh di sini. Gimana caranya ngasih semua info penting itu tanpa bikin layar jadi penuh dan ngeganggu pemandangan? Oke, sekarang kita ngomongin dua pahlawan tanpa tanda jasa di desain UI, teks dan warna. Teks itu harus gampang dibaca, font yang terlalu gaya malah bisa ngerusak pengalaman. Dan warna, wah ini kayak jalan pintas buat komunikasi. Kita semua secara naluri tahu, merah artinya bahaya, hijau artinya aman. Desainer yang jago pasti manfaatin psikologi ini. Oke, semua elemen tadi, menu, HUD, warna, gimana caranya biar bisa nyatu dan kerja bareng? Jawabannya ada di satu aturan emas, konsistensi. Coba bayangin deh, main game di mana tiap menu tampilannya beda-beda. Tombolnya lain, fontnya ganti-ganti, pasti rasanya aneh dan bikin bingung kan? Pemain jadi harus belajar ulang terus-terusan dan ini bener-bener ngerusak fokus dan keasikan bermain. Nah, sebaliknya kalau ada bahasa visual yang konsisten, gaya tombolnya sama, palet warnanya seragam, gamenya jadi terasa rapi dan profesional. Otak kita otomatis kenalin polanya, jadi interaksi terasa lebih cepat dan intuitif, kayak udah refleks aja. Dan pada akhirnya, disinilah letak keajaiban dari desain yang hebat. UI dan UX yang terbaik itu justru yang nggak kelihatan. Semuanya berjalan begitu mulus sampai kita nggak perlu mikirin lagi. Mereka jadi kayak perpanjangan tangan kita yang ngebiarin kita terhubung langsung sama dunia game tanpa ada hambatan sama sekali. Jadi, lain kali kamu main game baru, coba deh lihat lebih dari sekedar grafis dan gameplaynya. Perhatiin menunya, HUD-nya,
pilihan warnanya, coba tanya ke diri sendiri. Bukan cuma, ini seru nggak ya? Tapi, gimana caranya mereka bikin game ini terasa senyaman ini?